Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sahabat setia. Ayat intinya saya ambil dari Yehezkiel 18 ayat 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada kata bijak mengatakan, manusia lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang paling lemah adalah orang yang memiliki teman, tetapi menyia-nyiakannya. Persahabatan menjadi bagian penting dalam hidup. Sahabat adalah satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Bersahabat meringankan beban, karena dalam persahabatan sejati tidak ada perhitungan. Sahabat sejati selalu memperhatikan dan selalu memberi semangat. Sahabat tidak menyakiti meski ia datang dengan teguran. Sebaliknya, yang bukan sahabat datang merusak meski ia datang berbahasa manis. Dengan persahabatan manusia dapat belajar menghindari hal-hal yang tidak disetujui dan dapat mencari apa yang disepakati. Dengan berbagai kesedihan bersama sahabat, maka kesedihan akan berkurang. Dengan berbagi kegembiraan bersama sahabat, maka kegembiraan semakin terasa nikmat. Apa yang dapat menghancurkan persahabatan? Salah satu yang dapat menghancurkan persahabatan adalah kepura-puraan. Kepura-puraan sering tak terlihat, tetapi jika diuji dengan waktu, kepura-puraan dapat tersingkap. Siapakah sahabat sejatimu? Ada sebuah kisah. Ini benar-benar terjadi pada abad 19. Hiduplah seorang pemuda Irlandia bernama Jovert Servan. Layaknya pria di belahan bumi lain, ia memiliki seorang kekasih yang sangat dicintainya. Ia telah melamar gadis tersebut sebagai istrinya, dan hanya dalam hitungan beberapa hari saja, mereka akan menjadi suami istri yang sah. Namun sebuah peristiwa tragis terjadi. Malam sebelum hari pernikahan mereka, sang gadis tenggelam dalam sebuah kecelakaan tragis. Selama berbulan-bulan, Servan berduka dalam kesedihan yang sangat mendalam. Lewat sebuah perenungan, akhirnya dia datang kepada Kristus. Kedamaian yang selama ini dicari, ia temukan pada sosok Kristus. Pengalaman ini menginspirasinya membuat sebuah lagu yang memberikan penghiburan bagi jutaan hati yang terluka. Yesus sahabatku yang setia, memikul semua dosa dan kesedihan kita. Kadang-kadang jalan hidup kita diterangi cahaya matahari. Itulah yang dialami oleh Joseph saat menyambut hari pernikahannya. Akan tetapi seperti ia, mungkin kita juga mendapati bahwa jalan hidup kita melewati kegelapan. Akibat kehilangan orang yang kita kasihi, kekecewaan dan penderitaan. Saudara yang diberkati Tuhan, semua hal yang menyedihkan dan menyesalkan di hidup kita bisa menjadi berkat jika itu
membuat kita kurang terikat dari bumi ini dan menjadi lebih erat dengan Allah. Di saat menjalin hubungan dengannya, kita akan mengetahui bahwa memang hanya Dialah sahabat kita yang sejati. Kita tidak akan pernah kecewa menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat dalam hidup kita. Sahabat yang benar-benar sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah melukai walau Dia datang menegur. Tuhan Yesus datang membawa keselamatan walau Dia menghardik. Tuhan Yesus datang membawa kesembuhan walau kata-katanya tegas. Tuhan Yesus datang membawa penghiburan walau kata-katanya tajam dan keras. Kita betah dan nyaman bersama Tuhan Yesus karena Dialah harapan dan teman setia. Dengan meyakini Yesus sebagai sahabat sejati, maka kita akan merasa betapa kayanya hidup ini. Yesus tetap setia kepada kita karena Dia bersifat setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Kitalah yang sering berlaku tidak setia. Ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan keledai, orang banyak mengeluh-elukan Dia. Dengan segenap gempita mereka berseru, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Markus 11 ayat 9 sampai 10. Tetapi beberapa hari kemudian, orang yang sama dengan mulut yang sama berteriak, salibkan Dia, salibkan Dia. Yohanes 19 ayat 6 dan 15. Manusia menjadi tidak setia, tidak konsisten dan berpura-pura. Hidup dalam kepura-puraan tidak nyaman dan tidak damai, apalagi berpura-pura mengikuti Yesus. Karena itu, terimalah Yesus dengan tulus dan tetaplah setia. Bukalah hati dan sambutlah Yesus dalam hati dan tetap konsisten hidup dalam firman-Nya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa menjadikan Tuhan sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Mazmur 42 ayat 2. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk menjadikan Yesus sahabat setia kita. Karena dengan demikian kita tidak akan pernah kecewa. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang menjadikan Yesus sebagai sahabat sejati dalam kehidupannya. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk menjadikan Yesus sebagai sahabat dalam kehidupan kami. Karena sahabat yang di dunia dapat mengecewakan kami, tetapi Yesus adalah sahabat yang setia, yang selalu akan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk mau datang kepadamu, bersahabat denganmu, dan menikmati hidup berjalan bersamamu. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.